Halo rakat-rakat, apa kabar semuanya? Salam muka minyak. Bagaimana kabarnya semua? Sehat-sehat selalu kan? Saya juga sehat dan semoga kita selalu sehat di waktu-waktu mendatang ya. Saya sudah lama tidak ngevlog, jadi kali ini saya mau ngevlog, mau bahas soal sejarah, yaitu tentang kisah kepahlawanan Herman Fernandez, seorang pahlawan yang dikenal di Larantuka, tapi beliau adalah kelahiran dari Ende. Seperti apa kisahnya? Jangan lupa sebelum mengikuti kelanjutan kisah Herman Fernandez, like video ini, share, komen, dan jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe ya. Nah, saya mengutip dari Kompasiana. Di Kompasiana ini ada artikel berjudul Herman Fernandez bertempur hingga peluru terakhir, ditulis oleh Yohanes Apriano Fernandez yang adalah kakak saya sendiri. Ya, diceritakan di sini bahwa Herman Fernandez kelahiran Ende tanggal 3 Juni tahun 1925. Kedua orang tuanya adalah Marcus Suban Fernandez yang adalah seorang guru, serta Francisca Teresia Pranza Carvalho, berasal dari Larantuka. Sehingga karena orang tuanya berasal dari Larantuka, sosok Herman Fernandez lebih lekat di hati masyarakat Larantuka ya. Nah, semasa kecil anak keempat dari 12 bersaudara ini dikenal sebagai anak yang pendiam, tapi cekatan dan berkemauan keras. Jiwa petualangnya sudah kelihatan sejak kecil, di mana dia sudah mendaki hiking ya, sudah mendaki hampir semua gunung di Kabupaten Ende ya. Dia juga suka membuat ketapel, menembak burung, membuat parang dari besi-besi bekas gitu ya. Terampil menembak ya. Orang Larantuka bilang pemonta. Pemonta tuh jago menembak. Nah, pada tahun 1941 ia tamat dari Sakel School atau kira-kira SMP lah, setara SMP di zaman Belanda ya. Dan berencana melanjutkan pendidikan ke Hollands Inlands School Muntilan atau Sekolah Guru Bantu yang dikelola oleh pastor-pastor Jesuit ya. Sekarang sudah namanya sudah menjadi SMA Van Lith kalau tidak salah ya. Nah, di sana dia bersahabat, berteman dengan dia berangkat ke sana berteman dengan sahabatnya Franseda. Franseda ini sudah almarhum, adalah tokoh NTT juga yang pernah menjabat sebagai menteri di era Orde Lama dan sempat di Orde Baru, awal-awal Orde Baru ya. Keinginan berangkat ke Jawa itu ditentang oleh ibunya, tapi dia kemudian pergi tanpa tanpa pamit kepada ibunya ya. Nah, di sekolah di Muntilan, Herman Fernandez menjalin persahabatan dengan Yosudarso yang adalah pahlawan nasional dari TNI Angkatan Laut yang gugur dalam peristiwa di Laut Aru ya. Itu teman sebangkunya Herman Fernandez. Kemudian dia juga bersahabat dengan Slamet Riyadi. Slamet Riyadi adalah pahlawan juga, tentara yang berjuang semasa perang revolusi. Kemudian dia gugur dalam tugas penumpasan Republik Maluku Selatan ya.
dan Alex Rumambi. Alex Rumambi ini mantan Dirjen Protokol dan Konsuler Departemen Luar Negeri. Nah, sayang waktu baru 1 tahun bersekolah, Jepang sudah menduduki Pulau Jawa sehingga kegiatan persekolahan dihentikan, dan mereka diangkut ke Mertoyudan ya, dari Muntilan ke Mertoyudan untuk dilatih menjadi seinen dan kaiboden. Seinen dan kaiboden itu seperti apa ya, laskar lah, laskar di zaman Jepang ya. Namun hal itu ditolak oleh Herman Fernandes dan teman-temannya yang berasal dari luar Pulau Jawa. Diam-diam mereka kabur menumpang kereta api ke Yogyakarta. Karena tidak memiliki keluarga dan kenalan di Yogyakarta, maka mereka pun hidupnya terkatung-katung ya. Terkatung-katung sehingga Herman Fernandes dan Alex Rumambi terpaksa menerima pekerjaan sebagai buruh tambang batubara di Cikotok. Dan sebagian pendapatan itu dari buruh tambang itu mereka kirim ke Yogyakarta untuk membiayai pendidikan teman-teman mereka, salah satunya adalah Franseda ya. Nah, ketika pecah revolusi kemerdekaan, Herman Fernandes dan Alex Rumambi kembali ke Yogyakarta dan mereka bergabung dengan KRIS. KRIS ini singkatan dari Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi. Kemudian mereka juga membentuk GRISK. Herman Fernandes juga termasuk orang yang membentuk GRISK. GRISK itu Gerakan Rakyat Indonesia, GRISK ya, GRISK, Gerakan Rakyat Indonesia Sunda Kecil, bersama Profesor Dr. Insinyur Herman Yohanes ya. Beliau adalah mantan rektor UGM, berasal dari Rote, dan ayah dari presenter berita Helmi Yohanes yang sekarang tinggal di Amerika Serikat ya. Nah, Pak Herman Yohanes ini juga informasinya mantan Menteri PU Orde Lama ya. Mereka membentuk GRISK itu bersama Franseda serta teman-temannya yang kebanyakan berasal dari NTT. Nah, di masa itu juga terakhir Herman Fernandes bergabung dengan Perpis ya, Persatuan Pelajar Indonesia Sulawesi, di bawah komando Malwi Sailan. Malwi Sailan ini mantan wakil komandan Cakrabirawa. Dia turut di apa ya, dikucilkan oleh Orde Baru karena Cakrabirawa dituduh sebagai apa ya, sebagai pelaku pembunuh, pelaku kudeta yang dituduhkan oleh Orde Baru. Malwi Sailan juga mantan pengurus PSSI ya, mantan kiper juga. Nah, Perpis ini bergabung dengan Resimen Hasanuddin yang dipimpin oleh Andi Matalata, yang kemudian berubah menjadi Resimen Hasanuddin Seksi Pelajar. Ya, Andi Matalata kita tahu beliau kemudian clash dengan pemerintah pusat ya, di saat di Makassar. Nah, pada tahun 1947 Markas Besar Tentara Pelajar mengirim beberapa kesatuan tentara pelajar ke Sido Bunder, Kabupaten Jawa Tengah, untuk memperkuat pertahanan TRI, Tentara Rakyat Indonesia. Perpis yang dipimpin Malwi Sailan termasuk yang dikirim. Jadi pada tanggal 1 September 1947, satu malam setelah Perpis tiba di Sido Bunder, berkembang kabar bahwa pasukan Belanda telah mengadakan pemusatan pasukan di Karanganyar. Maka pasukan di bawah komando Malwi Sailan ini dipercaya untuk menghadang Belanda di jalan menuju Karanganyar. Ini Karanganyar mana tidak jelas ya, tapi sepertinya bukan Karanganyar di Jawa Tengah yang dekat Solo itu ya, karena posisi Karanganyar yang dekat Solo itu di timur jauh sekali, ini di bagian barat.
Nah, kemudian kita lihat. Nah, oleh karena menjadi benteng pertama dalam menghadang pasukan Belanda, maka pasukan di Sudobunder itu dilengkapi dengan senjata, dan Herman Fernandes dipercaya menggunakan senapan mesin ya, atau istilahnya juki, disebut dengan juki. Maaf, ada iklan-iklan suara. Nah, karena posturnya yang tinggi besar ya. Nah, singkat cerita, terjadi pertempuran eh, di daerah-daerah dekat Sidobunder ya. Belanda mulai bergerak menuju Sidobunder. Terjadi hujan mortir dan peluru musuh menggempur pos mereka dan pos tentara pelajar lainnya. Serangan itu dibalas, namun keunggulan jumlah senjata dan pasukan membuat pasukan Maulwi Sailan tercerai-berai. Hal ini menyebabkan Herman Fernandes beserta beberapa temannya, yaitu La Indi, La Sinrang, dan Losung, terpisah dari pasukan induk. Mereka berusaha melewati sawah yang digenangi air karena hujan turun sangat deras, dan akhirnya tiba di sebuah kebun kelapa yang menyebabkan mereka sulit bersembunyi. Peperangan jarak dekat pun terjadi, bahkan sesekali terjadi duel 1 lawan 1 dengan menggunakan bayonet karena mereka kehabisan peluru. Nah, Losung dan La Indi akhirnya tertangkap dan ditembak mati di tempat. Sementara Herman Fernandes kepergok seorang ofisir Belanda. Namun peluru La Sinrang yang tinggal satu-satunya berhasil menembus dada ofisir tersebut. Tembakan pasukan Belanda akhirnya semakin mendekat, membuat Herman Fernandes dan La Sinrang yang sudah kehabisan peluru berpencar. Pasukan Belanda berhasil menangkap La Sinrang, namun Herman Fernandes berhasil meloloskan diri. Ia berusaha menyeberangi sebuah sungai yang cukup dalam dan berhasil bergabung kembali dengan pasukan perpis lainnya ya. Nah, kematian La Indi dan Losung serta tertangkapnya La Sinrang segera dilaporkannya ke Maulwi Sailan yang kemudian mengumpulkan pasukan yang tersisa atau sering disebut konsolidasi ya. Nah, ternyata Alex Rumambi tidak ada dan tidak diketahui keberadaannya. Maka Herman Fernandes segera ditugaskan oleh Maulwi Sailan untuk mencarinya. Maulwi Sailan pernah mengungkapkan bahwa postur tubuh yang tinggi besar serta kedisiplinan dari Herman Fernandes ini menjadi pertimbangannya untuk menugaskan Herman Fernandes kembali menyeberangi sungai yang dalam dan arusnya deras untuk mencari Alex Rumambi. Tugas ini dijalankan oleh Herman Fernandes dengan penuh tanggung jawab, dan ia berhasil menemukan Alex Rumambi yang terluka parah karena tertembak serta tersayat bayonet. Dia menyangka teman karibnya itu sudah meninggal, namun Alex Rumambi yang sempat membuka mata membuat ia lega karena ternyata masih hidup. Alex Rumambi sempat dibopong sejauh beberapa meter, namun kondisi medan berupa kebun kelapa yang terbuka membuat mereka mudah dilihat oleh pasukan Belanda. Herman Fernandes akhirnya ditangkap dan setelah tertembak di kaki, sementara Alex Rumambi yang terluka parah tidak digubris oleh Belanda karena disangka sudah tewas. Nah, informasinya Herman Fernandes sempat ditahan di beberapa tempat sebelum bertemu La Sinrang ya. Sebelum kita ke situ, saya ingat di buku yang mengisahkan tentang perjuangan Herman Fernandes saat ditangkap, dia sempat memaki pasukan Belanda ya, menggunakan bahasa Belanda. Verdom itu apa ya? Kata-kata kasar gitulah. Lalu dia ditangkap. Nah, kembali lagi ke cerita tadi. Setelah ditahan di beberapa tempat, akhirnya La Sinrang berjumpa dengan Herman Fernandes. Nah, Herman Fernandes bersyukur karena La Sinrang yang telah menyelamatkan nyawanya masih hidup juga.
Menurut penuturan Lasinrang, beberapa hari sebelum berpisah, seorang pastor datang dan mengajak Herman Fernandes berdoa. Biasanya kedatangan rohaniwan menandakan bahwa tahanan tersebut akan dihukum mati. Herman Fernandes dituduh membunuh Sersan Lex karena ketika tertangkap ia membawa senjata laras panjang. Sedangkan Lasinrang yang sedang membawa stand gun yang sempat dipungkutnya saat tertangkap. Herman Fernandes berusaha melindungi kawannya dengan mengakui bahwa dialah yang membunuh sersan tersebut. Seperti itu. Nah, saat ditangkap diinterogasi, Herman Fernandes sempat ditanya lebih memilih mana, negara Indonesia Timur atau Yogyakarta. Jadi waktu itu kan sudah terbentuk negara serikat ya, oleh kebijakan Van Mook mendorong terbentuknya negara-negara bagian ya. Salah satunya adalah negara Indonesia Timur. Nah, ketika ditanya seperti itu, Herman Fernandes mengatakan, kami kenal dan kami pertahankan cuma satu, negara Republik Indonesia. Jawaban itu membuat dia semakin disiksa sampai akhirnya dibawa oleh beberapa tentara Belanda dan tidak diketahui kabarnya hingga kini. Seperti itu. Nah, jadi di Yogyakarta, di Monumen Jogja Kembali itu, di tugunya itu ada plakat Kusuma Bangsa yang gugur tahun 45 sampai 49, salah satunya ada nama Herman Fernandes di situ. Yang sedih sekali menurut cerita Lasinrang. Nah, sebelum berpisah, Herman Fernandes berpesan pada Lasinrang. Dia mengatakan, kalau nanti saya ditembak, tolong sampaikan salam saya kepada teman-teman dan tunangan saya di asrama Katolik Magelang. Jangan takut mati ditembak lebih baik daripada mati konyol. Lalu setelah itu mereka berpisah dan tidak diketahui keberadaan rimbanya Herman Fernandes. Ada isu yang mengatakan bahwa setelah ditembak mati ia dikubur di suatu tempat yang tidak diketahui keberadaannya. Namun ada juga yang mengatakan jenazahnya dimasukkan ke dalam karung dan dihanyutkan di sungai. Tapi yang pasti pusaranya dia ada makamnya di Taman Makam Pahlawan Kusuma Negara Yogyakarta. Ada pusaranya di situ. Konon informasinya bahwa pusaranya itu kosong, hanya untuk sebagai simbol untuk mengenang dia ya. Saya juga kurang begitu bisa yakin juga sih. Nah, seperti itu cerita dari Herman Fernandes, pahlawan Nusa Tenggara Timur yang berjuang mempertahankan negara Indonesia yang saat itu baru sumur jagung. Hal ini menggambarkan bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia itu dilakukan oleh berbagai pihak ya, bukan hanya pihak-pihak yang konon mengaku mayoritas baik dari etnis maupun dari agama ya, tapi semua elemen bangsa turut berkontribusi. Karena itu negara Indonesia ini juga menjadi hak dan milik semua pihak ya. Jadi kita yang mengaku mayoritas tidak usahlah kita merasa bahwa kita mayoritas jadi kita berhak, paling berhak gitu. Ini milik bersama gitu. Jadi jangan lebay lah. Seperti itu cerita tentang Herman Fernandes. Nah, Herman Fernandes ini karena aslinya dari Larantuka, lalu dibuat patungnya di Larantuka, di tengah-tengah kota Larantuka, di mana di patung itu beliau sedang digambarkan beliau sedang memapah Alex Rumambi ya. Seperti itu kisahnya. Saksi-saksi sejarahnya pun sudah pada
meninggal semua. Alex Rumambi diketahui juga sudah meninggal informasinya ya. Franseda apalagi kemarin sudah meninggal. Semoga spirit kepahlawanan dari Herman Fernandes menginspirasi kita, generasi-generasi muda, supaya bisa berjuang dengan cara kita masing-masing untuk memajukan daerah kita. Demikian ulasan sejarah kali ini. Jangan lupa, saya mohon sekali lagi untuk like, komen, share video ini, dan subscribe bagi yang belum, serta pencet lambang lonceng di samping subscribe ya, supaya bisa mengupdate informasi-informasi positif mengenai rakat-rakat yang berada di Nusa Tenggara Timur maupun di luar Nusa Tenggara Timur. Oke, sampai ketemu dalam video-video yang lain. Salam muka minyak.